يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى kila dengan dika qala berkata sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah innama adraktul ilma innama adraktu angin pestine nemu sapa ingsun al ilma ing ilmu bilhamdillahi ta'ala kelawan lafaz alhamdulillah wasyukri lan bersyukur fakullama fahimtu mongko ing dalem kapan-kapan paham sapa ingsun wa wufiqtu lan den paringi pitulung sapa ingsun ala fikhin ing atase fikih wa hikmatin dan hikmah fakultu mongko ngucap sapa ingsun alhamdulillahi ta'ala ing lafaz alhamdulillahi ta'ala fazdada mongko bertambah apa ilmu ingsun. Jadi Imam Abu Hanifah itu ketika lagi nyantri, lagi nyari ilmu, setiap memahami penjelasan dari guru, maka dia akan mengucapkan alhamdulillah. Paham lagi alhamdulillah. Memahami sedikit alhamdulillah. Nah, dengan ucapan-ucapan yang demikian, akhirnya ilmu beliau bertambah. Wahakadha lan kaya mengkonon-mengkonon yang bagi sebaiknya. Italibil ilmi kadue pencari ilmu opo ayyastaghila nyento sibuk sapa talibul ilmi. Bisyukri kelawan bersyukur bil lisani kelawan lisan wal jinani lan ati. Wal arkani lan piro-piro anggota badan wal mali lan harta. Wayaro lan ningalak sapa santri al-fahma ing pemahaman wal ilma lan ilmu wa taufiq lan pertolongan minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Wayat luba lan jaluk sapa santri al-hidayah ta ing hidayah minallahi ta'ala saking Allah ta'ala biddu'a iklawan doa lahu marang Allah wa tadarru'i lan DP ilaihi maring Allah. Wa inna Allaha krana satune Allah iku hadin zat kang maringi hidayah man ing wong istahda kang jaluk hidayah sapa man hu ing Allah. Begitu juga sebaiknya bagi santri bersyukur kepada Allah juga. Bersyukur itu ada 4 level. Ada yang dengan lisan, ada 4 bentuk. Bersyukur atas ilmu itu ada 4 bentuk. Bukan hanya 4 ilmu, bukan hanya ilmu ya. Bersyukur apa aja, kesehatan. Pertama bersyukur itu dengan lisan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang kedua dengan jinan itu hati. Apa maksudnya bersyukur dengan hati? Merasa puas, senang banget. Merasa puas, merasa senang. Wal arkan dengan anggota badan. Jadi nggak maksiat, nggak bikin dosa, nggak bikin ulah. Itu namanya bersyukur dengan arkan anggota badan. Wal mal bersyukur dengan uang. Kontribusi sedekah atas nikmatnya ilmu. Nah, jika kita mensyukuri ilmu atau mensyukuri kesehatan atau mensyukuri apapun dengan empat sisi, entah itu dengan lisan, dengan hati, dengan
berkota badan dengan harta, maka fazdada ilmu, maka ilmu itu akan bertambah, kesehatan pun akan bertambah. Kan la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka pastinya saya akan tambahkan rasa nikmat itu. Wala in kafartum, kalau kufur, inna adzabi lasyadid. Kalau kufur tuh udah nggak percaya lagi kan Allah. Kalau udah nggak percaya jadi cabut nanti nikmatnya. Nah, ilustrasi dan analoginya begitu. Kita punya sepeda kita dipinjemin oleh seseorang. Lalu yang minjem ini tepat waktu ngembaliinnya, konsisten, benar, disiplin, efisien, bersih. Sepeda selalu dicuci. Kadang-kadang yang minjem ini ngasih uang ke kita. Ngerti kan? Makasih ya uangnya, makasih pinjamannya, makasih. Jadi kita akhirnya pengen ngasih pinjaman lagi. Bahkan kalau kita punya motor nih, mau pinjam lagi nggak? Karena dia baik sih orangnya. Analoginya begitu. Dia baik. Memang motor tuh dirawat bener-bener gitu. Sepeda dirawat bener-bener. Kok dipakai sama dia kok makin kinclong, makin bagus, makin rapih, makin kok kayak makin kerawat banget ya dipakai sama dia ya. Rantainya yang harusnya karatan sekarang udah mulai bening karena ada olinya ini. Kok semakin dipakai sama kamu tuh semakin bagus, semakin enak. Ada kerusakan dia tanggung jawab. Habis pinjemin dia ngasih uang. Jadi akhirnya kita sebagai pemilik bagaimana? Senang kan? Karena kita senang, akhirnya kita tuh jadi nyandu. Pengen ngasih sesuatu pada dia, atau kalau saya punya uang, punya rumah, udah percaya. Bahkan dia bilang, Mas pinjam uang 1 miliar. Ada ini. Kalau kamu yang minjemin saya percaya. Paham kan? Saking apanya? Saking percaya. Nah sekarang dibaliknya. Kita punya sepeda, dipinjemin sama Teh Ica. Wis pedale bodong. Ini nih, rantainya udah karatan, gak diberes-beresin. Ngambalinya cuma digoplak, gitu. Jadi sepedaku acak-acakan, setirnya jadi nengkop, apa macam-macam. Jadi hilang-hilangan keseruan. Bannya hilang satu lagi. Jadi kita sedue hati gitu, sing duwe melek nih, orang-orang seperti melek. Sehingga kalau kita sudah muak sama seseorang karena kita udah nggak percaya sama dia, kita nggak bakal mau minjemin lagi. Busung, yakin kita. Kalau punya motor, saya nggak bakal saya pinjemin dia. Bakal rusak, ditabrak-tabrak. Boro-boro ngasih uang. Uang dia ngembaliin motor, mobil dilempar motornya. Kapok saya. Nah, begitu juga orang yang bersyukur pada Allah ketika hidup. Disyukuri benar-benar, nikmat sehat disyukuri, nikmat ilmu disyukuri, dan disyukuri itu benar-benar, ya Allah saya tuh senang loh mondok, saya tuh senang dapat ilmu, gak henti-hentinya saya mengucapkan alhamdulillah, hati tuh merasa senang sehingga semangat, badan tuh senang, akhirnya kita disiplin, ikuti aturan. Kalau ada uang rezeki kasih yatim piatu, teman-teman di pondok yang bagus, saking senangnya. Nah dengan syukuran seperti ini, Allah makin akan ridho memberikan tambahan ilmu kepada kita. Kalau orang yang nggak mensyukuri ilmu, ya Allah juga malas. Fa ahlul haqqi mongko utawi ahli kebenaran. Ahum utawi ahlul haqq iku ahlus sunnati wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Tolabu iku pada nyuwun sapa ahlul haqq al haqqa ing kebenaran. Minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Al haqqi kang hak, al hadi kang nuduhake, al mubini kang mertelake, al asimi kang menjaga. Bahada nuli nuduhake hum ing ahlul haq sapa Allah ta'ala wa asomalan menjaga hum ing ahlul haq sapa Allah hum ing ahlul haq anid dolalati saking kesasatan. Gimana dari wa ahlul dolalati lan utawi ahli kesesatan. Enggak ada konfirmasi kelanjutan. Iku ajabu menakjubkan sapa ahlul dolalah
biro'yihim kelawan pendapatnya ahli dolalah wa aqlihim lan akali ahli dolal. Tolabu mencari sapa ahli dolalah al haqqa ing kebenaran. Minal makhluki saking makhluk al ajizi kang kang apes. Bahwa utawi al ajiz iku al aqlu kelem akal. Iya. Di annal aqla krono satune akal iku la yudriku ora bisa nemu apa akal jami al asya'i ing kabehane pira-pira suwiji-wiji. Al basori kaya peninggalan la yudriku ora bisa nemu apa basor jami al asya'i ing kabehane pira-pira suwiji-wiji. Fahujibu mongko padha keningalan apa ahlud dolalah wa ajazu lan padha apes apa ahlud dolalah wa dhallu lan kesasar apa ahlud dolalah wa adallu lan nyasarake sapa ahlud dolalah. Kadang-kadang ahlul haq itu kalau ngomong benar tapi tidak menarik perhatian manusia. Kalau ahlud dolalah a'jabu bi ra'yihim wa aqlihim, itu bisa membuat manusia takjub terhadap pendapat dan akalnya. Talabul haqqo minal makhluqil ajiz. Ahlud dolalah atau ahli kesesatan itu senantiasa mencari kebenaran dari manusia. Komentar-komentar, saya setuju, oke siap, bagus, saya setuju, saya gitu. Yang dicari itu bukan yang dicari itu kebenaran dari Allah. Makanya ada orang berdebat tentang masalah kerudung. Yang satu pakai kerudung karena ikut aturan, yang satu nggak perlu pakai kerudung. Ngapain juga pakai kerudung kalau hatinya belum bersih? Percuma juga pakai kerudung kalau suka ngomongin orang. Percuma juga pakai kerudung kalau masih suka pacaran. Percuma juga pakai kerudung kalau masih suka fitnah. Percuma juga pakai kerudung kalau masih nyolor mulutnya. Percuma juga kerudung kalau masih suka riba. Itu kan pendapatnya ahlul dolalah. Jadi kalau ahlul dolalah itu tidak bisa memisahkan satu perkara dengan perkara yang lain. Ngapain pakai kerudung? Kalau ngomongin orang suka apa, akhirnya dia nggak mau pakai kerudung, ngerasa sok paling bener, ngerasa sok sudah nggak mau ngomongin orang lagi. Padahal ya itu persoalan yang berbeda. Kadang-kadang kita yang sebagai netizennya setuju karena ahlul dolalah, ahli kesesatan. Kadang-kadang dia berargumentasi dengan pola pikir mereka, cara berpikir mereka, pendapat mereka yang membuat manusia itu merasa takjub. Oh iya juga, benar juga. Padahal itu ahlul dolalah, kesesatan. Wala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku arafa mengerti sapa man nafsahu ing awak dheweke man. Laqad arafa mongko temen-temen ngerti sapa man robbahu ing pangerane man. Fa idza arafa mongko ing dalem nalikane ngerti sapa man ajza nafsihi ing kelemahan awak dheweke man. Arafa mongko ngawruhi sapa man qudratallahi ta'ala ing kuasane Allah ta'ala. Wala ya'tamidalan ora tetanggengan sapa santri ahlul haq ala nafsihi ing atase awak dheweke ahlul haq wa aqlihi lan akale ahlul haq. Balik tawakal sapa ahlul haq ala Allah ing atase Gusti Allah. Wa yatubala mencari sapa ahlul haq ing musaka Allah. Al haqqa ing kebenaran. Waman lan utawi sapane wong iku ya tawakal sapa Allah ing atase Gusti Allah. Bahwa mongko utawi Allah iku hasbuhu nyukupi iman. Wa yahdilan awe pitutu sapa Allah iman. Ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejer. Waman lan utawi sapane wong iku kana ana lahu kadue man apa malun harta wala yabkhol mongko ojo pelit sapa man
Kalau orang yang punya uang jangan sampai pelit. Pelit itu masuknya egois. Pelit itu ya, apa definisi daripada bakhil? Bakhil itu mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri dan kepuasan hawa nafsunya, itu namanya bakhil. Sehingga dia tidak menyisihkan hartanya untuk orang lain. Jadi punya uang banyak, daripada sedekah buat orang lain, mending beli skincare. Daripada nolongin orang lain yang lagi butuh uang buat susu anaknya, mending buat beresin rumah, mempercantik rumah, keramik lagi. Paham ya? Jadi orang bakhil tuh gini, ada keadaan orang lain yang darurat, tapi dia mengutamakan hawa nafsunya, bukan mengutamakan kebutuhannya. Kalau ada orang butuh uang sama kita, tapi kitanya pun butuh uang buat makan, lalu kita nggak ngasih dia, itu bukan pelit. Itu namanya kita harus mengutamakan diri sendiri. Kita punya uang 20.000 mau buat makan keluarga, lalu tiba-tiba ada orang yang minjem uang buat makan keluarga juga. Bang, pinjem uangnya buat makan keluarga saya. Kita harus jawab, saya juga buat keperluan diri. Nah, itu nggak pelit namanya. Itu namanya nggak pelit. Yang pelit itu gini, kita punya uang 20.000 mau beli gelang-gelangan gitu. Lalu kita nafirkan dengan orang yang lagi butuh. Ada orang lagi butuh, lalu kita nggak ngasih atau kita nggak minjemin hanya karena kita mau beli gelang-gelangan keren-kerenan. Nah, itu pelit. Paham? Definisinya adalah nazir kebutuhan doruri orang lain dibandingkan dengan kebutuhan fudlah kita. Itu namanya, kalau dengan kebutuhan kita seimbang, tapi kalau dengan fudlah kita nggak seimbang. Butuh banget uang, sama ada orang nangis-nangisan datang kita, butuh banget uang, yakin buat susu istri saya mau melahirkan apa. Kita malah kita punya uang, tapi kita nggak mau ngasih dia hanya karena kita pengen ke restoran. Nah, itu pelit. Paham ya? Itu namanya pelit. Nah, muslim yang baik jangan sampai punya rasa pelit. Wayam bakhilan sayak jo opo ayata'awwadha, nyento nyuwun perlindungan sopo santri lah, katakan billahi ta'ala ing Allah ta'ala minal bukhli, saking sifat bakhil. Santri harus sering-sering meminta perlindungan kepada Allah dari sifat Allahumma inni a'udzubika minal, apa ya awalnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku meminta kepada Engkau agar Engkau jauhi aku dari sifat jubn, nakut dan bukhl. Orang jika sopan Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayudain utawi endi-endine penyakit iku adwa uluwih nemen minal bukhli, saking bakhil. Sampai Rasulullah memberikan sebuah pernyataan, penyakit mana yang lebih parah daripada bakhil? Penyakit manusia yang paling parah itu adalah sifat bakhil. Wa kana lan ana sapa Abu Syekhil Imamil Ajalli Syamsil A'imma Al-Hulwani fakiron iku wong fakir. Ya bi'u hale dodolan sapa Abu Syekhul Imam Al-Halwa ing manisan. Jadi kalau ngaji kitab takdim itu kadang-kadang kita nggak tahu sebenarnya dia siapa sih, karena tuh dipakai banget adabnya Syekhul Imamul Ajallu. Jadi seakan-akan semua guru tuh begitu semua. Padahal sih ada. Padahal kalau kita nyebut Imam Hulwani ya, sebenarnya sudah terasa sopan. Tapi itu ada. Karena Abu Syekhil Imamil Ajalli Syamsil A'imah, lakopnya dipakai semua. Ini juga wahubiya anna fakhrul Islam ar-asabandi. Pakai semua begini-begini. Kita taklim tuh sebenarnya luar biasa, tapi jadi keder kita.
sebenarnya beliau siapa sih, maksudnya siapa sih gitu tuh yang harus kitanya aja yang kurang literasi kitanya. Tapi dari sini wama bakhil tu wakila ibni Abbas, kepada Sayyidina Ibnu Abbas biasa aja, tapi kalau kepada gurunya wakana Abu Syekhil Imam Al-Ajal Syamsul Aimah Al-Khulwani fakiron iku wong fakir ya biku hale dodolan sopo Imam Khulwani aja al-halwa imanisan wakana lan ono sopo Imam Khulwani iku yu'ti memberikan sopo Imam Khulwani al-fuqaha ing piro-piro ahli fikih minal halwa saking manisan wa yaqulu lan berkata sopo Imam Khulwani ud'u donga akatuan sira kabeh libni marang anak ingsun fabi barokati judihi mongko sebab berkahe lomane Imam Khulwani wa i'tiqadihi lan keyakinane Imam Khulwani wa syafaqatihi lan syafaqah Imam Khulwani wa tabarru'i lan DPDP Imam nala merkoleh sapa apa ibnuhu putrane Imam Khulwani ma ing perkara nalakan merkoleh sapa. Jadi ada seorang kiai atau ada seorang guru besar namanya Imam Khulwani. Beliau itu orang fakir. Kalau fakir kan paham definisi fakir. Orang yang serba kekurangan. Orang yang tidak punya penghasilan dan juga tidak punya pekerjaan tetap. Jadi orang fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap, yang kalau ada penghasilannya nggak bisa mencukupi dia sehari-hari, itu fakir. Imam Khulwani itu fakir, tapi jualan manisan. Nah, beliau selalu memberikan manisan itu kepada para ulama fikih. Sering ngasih manisan kepada ulama fikih. Lalu beliau tuh meminta doa kepada mereka. Kiai minta doa buat anak saya, Kiai minta doa buat anak saya, Kiai minta doa buat, sambil ngasih manisan gitu. Soan-soan Kiai sambil ngasih manisan-manisan untuk minta doa. Nah, disebabkan karena berkah kedermawanan beliau, wa'tiqadih keyakinan beliau, wasyafaqatih welas asihnya beliau, wa tadarru'ih tawaduknya beliau, maka anaknya mendapatkan impian-impian. Nah, itu kejadian tuh sekarang enggak, kejadian dulu tuh banyak. Anak-anaknya soleh disebabkan karena orang tuanya baik-baik. Anak-anaknya soleh-soleh karena orang tuanya baik-baik. Nah, kadang beruntungnya Abi punya orang tua meskipun kiai tapi nggak songong. Jadi saya tuh punya kiai, punya ayah kiai tapi nggak songong. Artinya ayah saya kiai tapi suka sowan-sowan kiai juga. Ayah saya kiai kampung tapi suka berdagang, begini. Suka ziarah-ziarah muter juga. Ziarah muter juga sampai kali jaga. Kalau di monyet-monyet datang ke sana. Jati apa suka begituan tuh, apa tuh ngayibmu apa ngasih. Ya, Masya Allah, kalau anaknya sesuai cita-cita ya, nah kita juga itu punya anak. Artinya kalau anak kita mau berhasil, mau bagus, ya kita jadi orang yang jauhan, jadi orang yang gampang ngasih sesuatu pada orang yang alim. Wayashtari lan tuku sopo ahlul haq bil mali kelawan harta al kutuba ing piro-piro kitab. Wayastaktibalan amrih nulis sopo ahlul haq. Kaya kuno mongko ono opo mal iku aunan dadi nolongi ala ta'allumi ngatasé belajar wa tafaqquhi lan belajar fikih. Walaqad kana lan yaktine ono ikuli Muhammad bin Hasan kadue Muhammad bin Hasan opo malun harta kafirun kang akeh, harta kana sehingga ono ikulahu kadue Muhammad bin Hasan opo salatu mi'atin 300 minal wukala saking piro-piro wakil karyawan ala malihi ingatase hartane Muhammad bin Hasan. Fa anfaqo nuli menginfakkan sapa Muhammad bin Hasan hu ing mal kullahu yustabihane mal fil ilmi ing dalam ilmu, walam yabqalan ora tersisa lahu kadue Muhammad bin Hasan opo saubun pakaian nafisun kang bagus
Paro'an nuli ningali hu ing Muhammad bin Hasan sapa Abu Yusuf Imam Abu Yusuf fi saubin ing dalam pakaian kholikin kang rusak. Fa arsala nuli ngirimake sapa Abu Yusuf ilaihi maring Muhammad bin Hasan siaban ing pira-pira pakaian nafisatan kang bagus. Falam yakbal nuli ora nrima sapa Muhammad bin Hasan ha ing siap. Faqala nuli berkata sapa Muhammad bin Hasan, mujjila dan cepetake sapa lakum kaduwe sira kabeh, wa ujjila lan den akhirake sapa lana kaduwe kita. Wala allahu lan menawa Muhammad bin Hasan iku innama lam yakbal angin pestine ora nrima sapa Muhammad bin Hasan ma ing barang wa ing kana lan senajan ono apa qabulul hidayati nerima hidayah iku sunnatan sunnah lima krono perkara to'a kang weruh sapa Muhammad bin Hasan fi dzalika ing dalam mengkonon qabul madzallatan ing rasa hina li nafsihi kaduwe awak dheweke Muhammad bin Hasan. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ora ono iku lil mukmini kaduwe wong beriman apa ayu zilla nyento menghinakan sapa mukmin nafsahu ing awak dheweke. Kalau dikasih sama orang biasanya kita kan bilang gini, terima saja itu rezeki dari Allah. Iya bagus, nerima rezeki dan nerima dikasihani sama orang lain itu tidak apa-apa, bahkan dianggap sunnah. Ada orang ngasih takjil sama kita lalu kita terima, itu sunnah ya. Ada orang ngasih HP sama kita atau ngasih sejadah sama kita, diterima, itu sunnah. Tapi awas, bedain antara sunnah dengan mazalah. Sunnah mah sunnah, tapi adab juga penting. Apa itu adab? Adab itu bisa melihat apakah ini ada mazalah atau kira-kira tidak. Kalau sekiranya ada mazalah, lebih baik tidak diterima. Apa itu mazalah? Mazalah itu menghancurkan harga diri seorang alim, orang berilmu. Karena Rasulullah mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsah. Mukmin itu bukan seseorang yang merendahkan dirinya sendiri dengan menerima hadiah. Jadi ceritanya begini. Ada orang yang kaya raya, namanya Ustadz Muhammad bin Hasan. Ustadz Muhammad bin Hasan, hartanya kaya. Malun kathir hatta kana lahu 300 minal wukala ala mali. Yang jaga hartanya saja, bukan asetnya ya. Yang jaga hartanya saja. Yang jaganya itu ada 300 karyawan. Yang jaganya doang. Bukan aset-aset kayak mengembang bukan. Tapi yang jaga hartanya aja, security-nya itu ada 300. Luar biasa banget. Fa'anfaqahu kullahu fil ilm. Lalu seluruh harta itu dia infakkan untuk ilmu. Kasih ke pesantren, buat di kitab, kasih buat santri, kasih buat jamaah yang kasih buat kiainya, kasih buat masjidnya, kasih buat DKM-nya, kasih buat kuliah subuh, kasih buat acara-acara televisi yang mengandung dakwah, dikasihkan habis. Walam yabqalahu thawbun nafis, dan baju bagus pun nggak ada. Baju bagus pun nggak ada. Dia hanya menyisakan baju yang jelek. Saubun kholik. Nah, kemudian Imam Abu Yusuf itu melihat beliau pakai baju yang jelek. Lalu beliau hendak memberikan beberapa pakaian-pakaian kepada Imam Muhammad bin Hasan yang katakanlah udah bangkrut. Ya bangkrut sih belum, orang nambah. Cuman pada saat itu kan uangnya udah habis, hartanya habis, pakaiannya udah habis. Lihat oleh Imam Abu Yusuf, Pak Ustadz, saya kasih ya banyak pakaian saya daripada pakai pakaian kucing. Lalu Imam Muhammad bin Hasan, Ustadz Muhammad bin Hasan, falam yakbal, nggak mau nerima.
Lalu berkomentar begini, mujjilalakum wa ujjilalana. Dunia untuk kalian dan akhirat untuk saya. Nah, kenapa beliau tidak mau menerima meskipun itu sunnah? Beliau melihat sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa lil mu'min ayyudhilla nafs. Ya, bentar lagi ya. Wahukialan dan cerita ke ono opo anna fakhrul Islam satune fakhrul Islam al Arsabandi. Iku jamaah ngumpulake sapa fakhrul Islam kusyurul bittihi ing piro-piro kulit semangka al mulqata kang den buang fi makanin ing dalem panggonan kholin kang sepi fa akala nuli mangan sapa fakhrul Islam ha ing bitti faroat nuli ningali hu ing fakhrul Islam sapa jariyatun pembantu amat wadon fa akhbarat nuli ngabarake sapa jariyah bidzalika kelawan mengkonon maulaha ing tuane jariyah fatakhodha nuli gawa sapa maula lahu krono fakhrul Islam da'watan ing undangan fada'a nuli mengundang sapa maula hu ing fakhrul Islam ilaiha maring dakwah falam yakbal nuli ora nerima sapa fakhrul Islam lihada krono iki. Ada lagi nih seorang ustadz atau seorang kiai yang betul-betul bisa ngejar. Pertama, wa hukiya anna fakhrul Islam, ada kiai namanya Al Arsabandi. Beliau ngumpulin kulit-kulit semangka yang terbuang. Jadi ngumpulin kulit-kulit semangka yang kebuang. Karena saking laparnya, nggak punya uang. Lalu di tempat sepi, beliau ternyata makan. Nah, ketika beliau sedang makan tuh dilihat oleh budak perempuan. Ada budak perempuan melihat beliau memakan kulit semangka buangan. Lalu budak perempuan ini melaporkan kepada tuannya, pada majikan. Itu saya melihat Ustadz Anu tadi makan kulit semangka di tempat sepi. Lalu tuannya itu kenal sama Ustadz Fakhrul Islam tadi Al Arsabandi. Lalu ngasih undangan untuk makan, ditolak. Wahai kadalan koyom konon yang bagi saya coli bil ilmi kadue santri. Opo ayakuna nyento ono sopo tolibul ilmi iku zahimmatin wong kang duwe di cita-cita. Aliyatin kang dhuwur. Layat mau kang orang ngarep sopo tolibul ilmi. Fi amwalin nas ing dalam piro-piro hartane menu. So, jangan pernah berharap kepada hartanya menu. Olang diga sopo alaihi salatu wassalam iya kang ngadowi sira. Wa tama'a ing tamak fa innahu krono satuhune tamak iku fakrun kefakiran hadirun kang hadir. Wala yabkhalalan ojo pelit sapa santri bima kelawan perkara indau kang tetep ing dalem kersane santri bayane minal mali saking harta bal yunfiqo balik nafaqahaken sapa santri ala nafsihi ing atase awak dhewe ke santri wa ala ghairihi lan ing atase sakliyane santri. Wa qala lan ngendika sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nasu utawi manusa kulluhum yaskabihan nas. Iku fil fakri ing dalam kefakiran. Makhafatal fakri krana wedi fakir. Manusia itu semuanya dianggap fakir kalau masih takut sama fakir. Manusia itu dianggap miskin kalau takut miskin. Kamu takut miskin? Enggak, berarti kaya. Kamu takut miskin? Iya, meskipun mobilnya Lamborghini, kamu miskin. Manusia yang kaya tidak akan takut terhadap kemiskinan. Wa kanulan ono sapa annas fi zamanil awal ing dalam zaman kang pertama. Iku ya ta'allamuna podo belajar sapa annas al hirfata ing nyambut gawe. Sumaya ta'allamuna nuli belajar sapa annas al ilma ing ilmu hatta layat ma'u sehingga ora tamak sapa annas fi amwalin nasi ing dalam piro-piro hartane manusa. Wa fil hikmati lan iku ing dalam hikmah man istaghna bimalin nas iftaqara man utawi sapane wong iku istaghna amris mugi sapa man bimalin nasi kelawan hartane manusa
iftaqara mongko dadi fakir sapa man. Barang siapa yang ngelirik atau butuh hartanya orang lain, berarti dia masih dalam kategori fakir. Jadi jangan punya keinginan seperti orang lain. Wallahu a'lam.